sejiwa. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar beberapa rumus yang sering kita gunakan dalam proses administrasi di kantor kita terutama. Di antaranya ada sum, average, max, min, con if, con blank, lower, upper, serta proper. Biasanya beberapa rumus tersebut kita gunakan untuk mempermudah dalam proses administrasi. Apa aja kegunaannya? Saya contohkan dalam beberapa kasus di video ini. Yuk, langsung aja. Oke, kali ini cara penomoran yang seperti biasa kita tahu, diantaranya 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah cara yang biasa. Jadi, teman-teman di sini bisa membuat nomor dengan cara 1, 2, tuliskan, kemudian tarik ke bawah. Nah, itu adalah cara yang pertama yang biasa kita gunakan, atau menggunakan cara yang lain, yaitu adalah dengan cara tulis 1, kemudian di sel berikutnya adalah sama dengan C1 plus 1. Nah, itu secara otomatis menjadi 2. Kemudian teman-teman bisa tarik ke bawah. Nah, itu akan mengurut ya. Itu adalah beberapa cara penulisan angka mengurut sesuai dengan rumus tersebut. Teman-teman bisa gunakan cara tersebut. Oke, kemudian kita masuk ke rumus sum. Sum ya. Ini adalah proses penjumlahan di mana kolom atau baris teman-teman bisa menggunakan rumus sum tersebut. Di sini kita ambil contoh adalah F di kolom F, yaitu adalah sama dengan sum kurung buka F3, kita tarik sampai dengan F12, kemudian kurung tutup. Nah, itu akan menjumlahkan berapa total dari F3 sampai dengan F12. Kemudian kita tarik, itu akan secara otomatis kolom berikutnya akan menambah. Atau teman-teman bisa gunakan contoh di I3 sampai dengan H3, itu jumlahkan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian teman-teman bisa tarik. Ini adalah hasilnya kurang lebih 734.100.000 ya. Ini kita jumlahkan sama aja teman-teman. Kemudian rumus yang berikutnya adalah average. Average ini adalah menghitung nilai rata-rata. Contoh di sini adalah Januari, Februari, Maret. Kita akan hitung dari 3 bulan itu nilai rata-ratanya berapa. Di sini adalah sama dengan average, kita kurung buka F3, yaitu penjualan dari Januari sampai dengan bulan Maret. Kemudian kurung tutup teman-teman, kita bisa tarik. Nah, di situ adalah ketemu 20 juta karena penjualan Januari, Februari, dan Maret itu 60 juta dibagi 3 bulan, hasilnya adalah 20 juta. Jika kita hitung secara dengan rumus average, itu ketemu nilainya seperti itu. Kita bisa tarik ke bawah. Hasilnya seperti itu teman-teman. Kemudian kita ke rumus max. Ini mencari nilai tertinggi dari suatu data. Contoh di sini adalah 99 juta. Adalah area, total penjualan area selama 3 bulan. Nah, kita gunakan sama dengan max kurung buka G3 sampai dengan G12. Karena ini adalah total penjualan ya. Kurung tutup. Di situ akan ketahuan berapa nilai yang paling tinggi teman-teman. Nah, sama kan ya, hasilnya 99 juta. Karena kita mencari nilai yang paling tinggi dari penjualan sales selama 3 bulan. Kemudian kita masuk ke min. Di sini mencari nilai yang paling rendah dari penjualan semua sales. Di sini sudah saya tandai adalah Robi. Sama dengan min kurung buka G3 sampai dengan G12. Hasilnya adalah 60 juta. Sama ya teman-teman, sudah saya tandai karena menggunakan rumus lebih cepat, jadi kita tidak perlu satu persatu. Kemudian con if. Di sini saya mengambil contoh adalah jenis kelamin. Mencari berapa total laki-laki atau perempuan dari jumlah karyawan tersebut. Di sini ada 10 karyawan, di mana kita menggunakan con if
kurung buka D3 karena ada di kolom D sampai dengan D12 ya, titik koma, terus tanda petik 2, L menandakan laki-laki yang kita cari, kurung tutup. Nah, kemudian hasilnya adalah 6. Jika kita hitung manual memang benar 6. Itu jika mencari total laki-laki. Kemudian kita mencari total perempuan, kita tinggal kita rubah huruf yaitu W yang di L-nya. Sama rumusnya kita hanya mengganti W di situ. Nah, nanti akan ketemu totalnya adalah 4. Nah, jika teman-teman menggunakan data tersebut, itu adalah fungsi dari CONIF. Kemudian adalah if. Di sini saya mencontohkan jika total penjualan selama 3 bulan ditargetkan selama sebesar 50 juta, maka dari data tersebut manakah sales yang mencapai target dan tidak mencapai target? Yaitu kita menggunakan dari total penjualan selama 3 bulan. Kita masukkan if ya. Kita masukkan di kolom J sama dengan if kurung buka I3 karena I3 adalah total penjualan kurang dari 50 juta titik koma tidak capai target titik koma tanda petik lagi capai target, kemudian titik koma lagi tanda petik kurung tutup, kita hasilnya adalah. Nah, di sini ketahuan, kita lihat mana penjualan yang melebihi dari 50 juta secara otomatis akan masuk kriteria capai target. Sedangkan untuk penjualan selama 3 bulan sales yang kurang dari 50 juta yaitu tidak mencapai target. Itu adalah rumus if yang kita gunakan dalam pengaplikasian penjualan sales pada data. Untuk berikutnya adalah count blank. Di sini count blank ini menghitung berapa jumlah sel yang tidak memiliki atau tidak ada angkanya, itu blank. Di sini kita menggunakan contoh di kolom itu count blank kurung buka, kita tarik E3 sampai dengan E12 kurung tutup, itu ada 2 sel yang memiliki blank data. Jika kita tarik itu secara otomatis akan ketemu hasilnya. Di kolom F ada 3, kemudian di kolom G ada 2 kolomnya blank. Kemudian lower adalah merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Jadi teman-teman bisa gunakan lower sama dengan D3 karena ada di D3 yaitu merubah huruf kecil. Di sini huruf yang berantakan besarnya menjadi kecil semua, itu secara otomatis. Kemudian upper itu mengubah huruf menjadi huruf besar semua atau huruf kapital semua. Teman-teman bisa sama dengan upper sama dengan kurung buka D3 kurung tutup, secara otomatis merubah huruf menjadi huruf besar semua dalam suatu kalimat. Kemudian yang terakhir adalah proper, merubah huruf depan pada kalimat menjadi huruf besar. Nah, di sini karena masih acak-acakan ya, jadi secara otomatis nanti kalimat tersebut paling depan akan berubah menjadi huruf besar. Sama dengan proper D3 kurung tutup. Nah, di sini kita lihat. Jadi teman-teman bisa gunakan rumus-rumus tersebut dalam pengaplikasian administrasi teman-teman semua. Terima kasih.